Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari mahasiswa untuk ini pertemuan ketiga ya. Jadi untuk pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai proses pemasaran. Jadi sudah pertemuan ketiga ini materinya di pertemuan kedua ya. Karena pertemuan pertama itu kita kontrak kuliah. Kemudian di pertemuan kedua itu minggu lalu mengenal manajemen pemasaran. Kemudian sekarang proses pemasaran. Sebelum kita masuk ke proses pemasaran, mungkin ada yang ditanyakan dulu materi di minggu lalu. Kalau tidak ada, saya singgung sedikit ya untuk pertanyaan Tika dan pertanyaan Salsabila ya. Iya. Tika mana? Baik. Kemarin Tika menanyakan mengenai ini ya, konsep pemasaran modern. Ini ya. Iya. Ya, jadi kemarin belum saya jabarkan, ini saya tambahkan. Jadi konsep pemasaran modern ini terdiri dari upaya terpadu dari pihak pemasar untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan memuaskan mereka melalui produk yang dirancang dengan tepat. Dan untuk tugas ini menggunakan semua teknik pemasaran yang berkaitan dengan produk, penjualan di pasar, produk konsumen, perancangan produk, harga, dan lain-lain. Jadi untuk konsep pemasaran modern ini, kondisi pikiran perusahaan yang menekankan pada integrasi dan koordinasi semua fungsi pemasaran yang pada gilirannya jelas dengan fungsi perusahaan lainnya untuk tujuan dasar menghasilkan keuntungan perusahaan jangka panjang secara maksimum. Ini menurut catatan. Jadi untuk ini ada empat yang perlu untuk kegiatannya di konsep pemasaran. Pertama, menetapkan target pasar atau pasar sasaran. Yang kedua, harus mengerti dan memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Kemudian menjalankan pemasaran secara terintegrasi, ini ditanyakan Tika ya. Kemudian menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, jadi untuk menetapkan target pasar sendiri menurut Kotler adalah sekelompok pembeli yang memiliki kebutuhan yang sama dengan karakteristik yang dilayani oleh perusahaan. Jadi untuk konsep pemasaran modern, jadi kita harus memahami kebutuhan dan keinginan pembeli. Kalau di abad tahun 1950-an baru saya buat, saya jual. Untuk konsumen belum ditempatkan pada tempat yang tertinggi. Jadi konsep yang modern kita harus memahami dulu. Jadi sebelum kalian menjual produk, pahami dulu kebutuhan konsumen itu apa, keinginannya apa. Kemudian untuk yang kedua, harus mengerti dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi fokus pada kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhan konsumen dipelajari dan ini menjadi dasar dari semua kegiatan terkait produk seperti perancangan, harga, distribusi, pengemasan, dan sebagainya. Kemudian yang ditanyakan Tika kemarin, nah ini yang keempat, ketiga ya. Menjalankan pemasaran terintegrasi atau manajemen pemasaran terpadu. Jadi di sini manajemen pemasaran hanya merupakan jadi manajemen di Nah ini dilihat di sini ya. Jadi marketing ini, bagian marketing ini hanya merupakan bagian dari total semua fungsi manajemen yang ada di perusahaan. Jadi di perusahaan itu ada fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, fungsi produksi dan sebagainya. Nah ini harus terpadu, harus terintegrasi antara satu fungsi dan fungsi lainnya, harus mendukung yang untuk Nah ini ya, jadi manajemen pemasaran hanya merupakan bagian dari total fungsi manajerial organisasi seperti manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan sebagainya. Jadi semua fungsi ini harus terintegrasi untuk memberikan kepuasan maksimal pada konsumen. Jadi satu fungsi dan fungsi lainnya harus saling terkait, saling terpadu ya, untuk memberikan kepuasan konsumen. Contohnya apa? Bagi produksi. Nah biasanya perusahaan, bagi produksi marketing saling berhubungan dengan ini. Jadi marketing menginformasikan bahwa produk ini yang dibutuhkan oleh konsumen, modelnya seperti ini. Nah ini yang diproduksi oleh bagian produksi. Jadi nanti dalam pemasakannya sudah sangat efektif dan efisien dari segi biaya maupun dari hasilnya. Nah, di sini
promosi misalnya dari iklan. Nah, ini menjaga nanti baik keuangan ini, jadi terkait semua lancar. Tujuan apa? Memuaskan konsumen pada akhirnya nanti. Ya. Produk juga kualitasnya yang diinginkan konsumen. Jadi saat dijual, saat dipasarkan, konsumen sudah merasa puas saat mendapatkan produk dari perusahaan. Jadi ini selalu terkait marketing, berhubungan produksi, marketing berhubungan dengan accounting, berhubungan dengan bagian pembuatan faktur. Jadi faktur cepat dibuat agar segera administrasinya lancar. Ya. Itu dimaksud menjalankan pemasaran secara terintegrasi. Ya. Mungkin Tika ada lagi mau ditanyakan mungkin? Atau belum puas mungkin jawabannya? Ya, cukup ya. Nah, terakhir adalah menciptakan kepuasan pelanggan, memberi kepuasan konsumen. Jadi setiap organisasi bertujuan untuk memberikan kepuasan konsumen. Ya. Ini konsep pemasaran modern secara maksimal dengan memahami kebutuhannya dan merancang produk yang sesuai keinginan konsumen. Di sini. Jadi keberhasilan suatu organisasi secara langsung berkaitan dengan kepuasan konsumen yang diberikan. Jadi semua jadi bukan tanggung jawabnya marketing saja. Semua ini, semua fungsi juga bertanggung jawab terhadap kepuasan konsumen. Pada akhirnya apa? Tujuan perusahaan akan tercapai. Ya. Sampai sini mungkin ada yang lebih tanyakan. Kalau Salsabila, mana Salsabila? Yang ditanya kemarin apa? Menciptakan permintaan, ya. Menciptakan permintaan pasar. Ya, jadi beberapa tugas marketer ya. Ini sudah belum tugas marketer? Sudah. Sudah ya? Tugas pemasaran. Iya, tugas pemasaran. Karena menciptakan permintaan. Nah, salah satunya menciptakan permintaan. Permintaan itu apa artinya? Kebutuhan, keinginan, permintaan. Sesuatu yang didasarkan dengan ini. Ya. Jadi keinginan yang sesuai dari negara. Di situ sudah ada, kalau sudah ada permintaan berarti di situ ada daya beli dari konsumen. Jadi menciptakan permintaan bisa kita ciptakan yang perbedaan dengan cara menciptakan perbedaan citra diri aktual dengan citra diri ideal. Kita ciptakan ini perbedaan citra diri yang aktual dan citra diri yang ideal. Citra diri aktual apa? Citra diri pandangan konsumen tentang dirinya. Jadi ada konsumen mungkin sangat aktif misalnya, kegiatannya ada misalnya dan sebagainya. Nah, kita ciptakan dengan perbedaan citra diri aktual. Jadi ini yang diinginkan oleh konsumen. Ini pandangan diri tentang konsumen, diri sendiri ya, tentang konsumen. Jadi pandangan konsumen tentang dirinya itu namanya citra diri aktual yang ada di dirinya. Mungkin bisa dari perilakunya dan sebagainya, perilaku konsumen macam-macam. Kemudian kita ciptakan yang berbeda, kita munculkan citra diri yang ideal, yang diinginkan konsumen itu seperti apa. Agak bingung ya. Seperti contoh saja ya.
contohnya begini saja. Jadi misalnya ada pebisnis wanita, jadi penampilannya biasanya untuk pebisnis wanita ini seperti apa? Harus apa biasanya? Menarik. Menarik, apalagi? Harus cantik dan sebagainya. Tapi apalagi? Sopan. Sopan dan sebagainya. Itu sebelumnya kita bisa memandang diri kita ini seperti apa sebetulnya? Secara aktual itu seperti apa? Nah, kita buatkan perbedaan dengan idealnya seperti apa. Kalau orang cantik itu seperti apa rasanya? Butuh apa? Untuk penampilannya, mungkin kulitnya harus bersih, ya. Apalagi? Isi. Jadi kita butuh alat kecantikan. Apalagi? Mungkin untuk bodinya mungkin dia cantik, tapi kalau bodinya kurang menarik, nanti bodinya tidak baik, kurang menarik juga nanti. Itu kita ciptakan alat gym untuk olahraga itu. Itu kita ciptakan seperti itu, sehingga produk kita bisa diterima oleh kelompok ini, ya, segmen ini. Jadi kita ciptakan perbedaan yang aktual dengan yang idealnya seperti apa. Jadi strategi sebetulnya ada 4 ya. Yang nanti kita bahas ya, kita bahas sendiri. Strategi ada strategi aktual, strategi ideal, strategi sosial, dan strategi sosial ideal. Jadi strategi itu sebetulnya pandangan konsumen tentang dirinya dan bagaimana dia mengharapkan pandangan sosial terhadap dirinya. Ya, jadi strategi ini sebetulnya pandangan konsumen tentang dirinya sendiri dan harapan konsumen pandangan yang diinginkan konsumen dari kelompok sosialnya. Ya. Nah, jadi nanti bisa kita ciptakan produk yang diinginkan di sini. Ya, jadi nanti kita bahas tersendiri saja. Ya. Jadi seperti itu untuk menciptakan permintaan. Jadi ada kriteria yang aktual, ada yang ideal. Yang tadinya kita tidak sangka-sangka, ternyata ada produk ini. Ya. Yang aktualnya seperti ini, tapi idealnya seperti ini. Contohnya misalnya untuk kesehatan misalnya, yang kemarin saya contohkan aqua. Untuk kesehatan saja konsumen mungkin butuh minum yang air putih ya, air putih yang jernih misalnya, ya, dari PAM ya. Nah sebelum ada aqua dulu cukup aqua saja, sudah sehat. Nah sekarang kita ciptakan minuman yang lebih ideal lagi, kesehatan seperti apa? Bukan hanya jernih tapi kandungannya harus benar-benar mengandung mineral yang sehat. Dan ciptakan minuman yang lebih ideal, kesehatan minum sehat yang lebih ideal lagi. Dulu tidak nyangka orang kok bisa orang menjual air putih, padahal di rumah banyak air putih. Ya. Ternyata yang ada perbedaan antara yang aktual dengan yang ideal itu seperti apa. Nah seperti itu. Jadi bagaimana kita nanti marketer ini menciptakan produk yang bisa diminati oleh konsumen kita. Ya. Jadi bukan hanya jangan cukup sampai konsumen memandang dirinya saja seperti apa. Ini juga sebenarnya bisa kita buatkan produknya di sini. Nah saat kita melakukan perbedaan juga bisa kita buatkan produknya di sini. Ya. Nanti mungkin cukup bedak saja mungkin di sini. Ya. Nah tetapi yang lebih ideal seperti apa, bodinya harus baik dan sebagainya. Ya. Nah, jadi tujuan pemasaran di sini, jadi perusahaan harus mengenal dulu konsumen, baru kita buatkan produknya. Dengan cara pendekatan terhadap konsumen. Nah, pendekatan ini bisa kita pelajari nanti di beberapa analisa ya, ada analisa perilaku konsumen dan sebagainya. Nah, dari konsumen ini kita bisa memahami
setelah kita pelajari konsumen, kita bisa memahami maunya apa, kebutuhannya apa. Ya. Jadi kita memasarkan produk juga harus memahami konsumen ya. Jadi bukan hanya produk yang bisa kita produksi saja. Sebelum saya masuk ke proses pemasaran, saya singgung sedikit ya untuk. Nah ini nanti kalian di semester 6 ada mendapat mata kuliah analisa pasar dan perilaku konsumen. Jadi dibedah satu-satu ya. Nah ini saya sedikit jelaskan untuk konsep pemasaran dan analisa pemasaran. Nah, ini akan kalian bawa terus nanti kalau yang tertarik untuk mengambil konsentrasi pemasaran. Nah di atas ada yang atas konsep pemasaran. Bisa dilihat ya. Yang bawah itu analisis pemasarannya. Jadi konsep pemasaran ini bermula dari adanya kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan adalah sesuatu yang dirasa kurang sejak lahir. Keinginan adalah kebutuhan yang disebabkan karena faktor lingkungan. Jadi kita melakukan untuk mengetahui kebutuhan, ini kita harus melakukan analisa pemasarannya di lingkungan, jadi tahap lingkungan. Kita melakukan analisa lingkungan agar kita mengetahui kebutuhan dan konsumen itu apa. Ya. Jadi lingkungan ini bisa lingkungan demografi atau misalnya pendidikan. Jadi untuk usia misalnya, usia remaja dibutuhkan apa? Usia balita dibutuhkan apa? Ya. Nah ini nanti bisa jadi keluar, ya. Jadi keluar di proses manajemen pemasaran. Jadi bahwa ini proses pemasaran, kita harus mendapatkan informasi dulu mengenai peluang pasar itu apa. Dari peluang pasar, informasi kita analisis. Kita analisis kemudian kita lakukan perencanaan. Jadi perencanaan ini bisa kita membuat program pemasarannya seperti apa. Kemudian kita melakukan pelaksanaannya dan terakhir adalah pengawasan. Ini dari fungsi manajemen ya. Planning, organisasi, dan itu dibawa ke semua ini ya, ke semua fungsi. SDM, keuangan, dan sebagainya. Jadi konsep pemasaran dari kebutuhan keinginan itu kita analisis di lingkungan pasar ya. Lingkungannya ada lingkungan demografi, sosial, faktor individu dan sebagainya. Jadi misalnya untuk geografi juga daerah panas ini masyarakatnya butuh apa misalnya. Daerah dingin masyarakat butuh apa, kita analisa di situ. Ya. Jadi menjadi peluang. Nanti muncul peluang di sini, informasi di sini yang kita butuhkan. Jadi prosesnya informasi mengenai peluang pasarnya. Kalau dari tahap konsep pemasaran, nanti kita melakukan analisa kebutuhan dan mengetahui ya kebutuhan
keinginan dari konsumen itu apa. Apabila konsumen mempunyai daya beli, maka akan muncul permintaan. Nah, permintaan ini bisa kita kategori dari analisa perilaku konsumen. Jadi perilaku individu, kelompok atau organisasi untuk menyeleksi, untuk membeli, untuk mendapatkan produk jasa yang diinginkan dalam memuaskan kebutuhan dan keinginannya itu perilaku konsumen. Nanti saya beri materinya, jadi dari kata kerja. Setelah kita melakukan perilaku konsumen, kita siapkan produknya yang dibutuhkan apa. Jadi perilaku konsumen ini heterogen. Perilaku konsumen ini heterogen. Bisa kita analisa dari lingkungan, demografi, usia, kelompok atau individu, bisa dari masyarakat. Bisa juga dari geografi. Nah, perilaku konsumen ini macam-macam. Ya. Kalau dari demografi misalnya, di sini ada yang faktor pendudukan demografi, ada usia, ada penghasilan, ada macam-macam. Kita golong-golongkan usia misalnya. Usia kan macam-macam juga. Ada yang balita, gitu. Ada lagi anak-anak, kemudian ada remaja, dewasa, orang tua. Itu berarti kan beda-beda. Nah, dari situ kita bisa melihat peluang apa yang mau kita ciptakan produk sesuai kebutuhan mereka. Untuk mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kita lakukan segmentasi. Jadi kita segmen di sini. Jadi perilaku konsumen yang heterogen, kita segmen. Ini misalnya segmentasi balita, dia remaja. Kebutuhannya apa? Kita segmen, kita tahu produk kita yang mau kita jual apa. Dan untuk mengetahui produk yang dibutuhkan konsumen, kita lakukan segmentasi. Dengan cara segmentasi. Produk apa produk? Produk apa? Suatu yang berdasarkan kebutuhan manusia. Produk adalah sesuatu yang diciptakan untuk menggunakan kebutuhan yang kita miliki. Untuk mengetahui produk yang dibutuhkan konsumen, kita harus melakukan analisanya, analisa segmentasi, pengelompokan. Jadi kita kelompokkan. Atau misalnya segmen mobil kita mau masuki dari anak remaja, anak orang tua, atau pekerja muda misalnya. Mungkin segmen mobilnya beda-beda yang diinginkan. Ya. Ada yang mobil kecil, mobil yang besar dan sebagainya. Itu kita segmen. Nah, produk ini harus ada nilainya. Ya, jadi kalau kalian beli produk tidak ada nilai, kira-kira mau tidak beli? Ya. Jadi ada manfaatnya lebih besar daripada pengorbanan atau biaya yang kalian keluarkan. Itu nilai. Jadi produk harus ada nilainya. Ya. Ini nilai merupakan kemampuan produk dalam memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, produk ini akan bernilai apabila kita melakukan kajian pasar. Produk akan bernilai kalau kita mengetahui targetnya. Untuk mengetahui nilai produk kita harus mentarget. Jadi misalnya di sini. Paling mudah apa contohnya? Ya tadi mobil saja ya. Jadi untuk alat transportasi.
Ini sedang remaja. Remaja sekarang sudah biasanya 17 sudah ambil SIM. Remaja, orang dewasa maksudnya ya siap-siap bekerja ya. Kerja orang tua. Nah kalau saya menjual mobil misalnya, jual mobil biasa, Innova misalnya, bisa tidak masing-masing segmen? Bisa saja